wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami merupakan peserta Lasar CPNS PPSDM Regional Kota Bandung angkatan ke-24 tahun 2021. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzi Usar Yahya. Kelompok 2 bersama rekan-rekan yang lain ada Ibu Andina Apriliana Dewi Rohansyah, yang kedua ada Bapak Ganjar Tresna Robi Mawalid, dan yang terakhir ada Bapak Muhammad Rijal Asari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan coba untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai analisis isu global terkait permasalahan COVID-19. Sebelum masuk lebih dalam, bahwa kelompok kami menggunakan 4 metode analisis. Yang pertama itu adalah metode pentahelix, yang kedua itu menggunakan metode analisis USG, yang ketiga menggunakan metode analisis fishbone, dan yang keempat menggunakan metode analisis SWOT. Lalu pembahasan yang pertama mengenai latar belakang bahwa COVID-19 ini sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kasus pertama yang diketahui diidentifikasi di Wuhan, China pada Desember tahun 2019. COVID-19 menular ketika orang menghirup udara yang terkontaminasi oleh tetesan dan partikel kecil di udara. Penularan juga dapat terjadi jika terkena cipratan dengan cairan yang terkontaminasi baik di bagian mata, hidung, mulut, bahkan melalui permukaan yang telah terkontaminasi sebelumnya. Di Indonesia sendiri, bahwa mengonfirmasi kasus COVID pertama kali pada Senin 2 Maret lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona. Hal itu terjadi karena warga negara Indonesia tersebut bersentuhan atau melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Lalu yang selanjutnya masuk ke dalam pembahasan metode pentahelix. Dalam isu COVID-19 ini ada beberapa unsur yang masuk dalam metode pentahelix. Yang pertama dari unsur pemerintah. Pemerintah kewalahan dalam menangani COVID-19. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya tingkat kematian akibat COVID, terutama pasca libur panjang dan peningkatan bor di rumah sakit, serta terbatasnya lahan pemakaman untuk COVID. Yang kedua, unsur bisnis. Banyaknya tempat usaha yang ditutup. Dengan adanya pandemi COVID ini, banyak sekali tempat usaha yang mengalami kebangkrutan, baik usaha kecil, menengah, maupun tingkat usaha yang besar. Hal ini juga tentu berdampak pada banyak sektor lainnya. Lalu unsur ketiga yaitu adalah pembelajaran. Impact pembelajaran secara daring. Dengan pembelajaran secara daring, sangat dirasakan keluhan oleh siswa, guru, maupun orang tua siswa tersebut. Keluhan tersebut antara lain kurangnya pemahaman siswa dalam materi belajar, tingkat kedisiplinan yang menurun, serta tingkat stres siswa, guru, dan maupun orang tua ketika materi pembelajaran tidak bisa diserap dengan baik. Lalu selanjutnya yang keempat, unsur keempat yaitu media massa. Informasi mengenai COVID yang masih simpang siur. Peran media massa dalam mengedukasi dan menginformasikan COVID-19 sangatlah penting. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak berita yang membuat bingung di berbagai kalangan, terutama masyarakat yang masih awam. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang masih tidak percaya dengan COVID-19. Lalu selanjutnya adalah unsur masyarakat. Belum meratanya penyebaran vaksin. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan mau melaksanakan vaksinasi. Tentunya ini menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian lebih. Keterbatasan informasi, tenaga, kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang manfaat vaksin yang membuat penyebaran vaksin tersebut tidak berjalan baik. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan isu COVID-19 dengan analisis matrik USG. Analisis matrik USG ini akan memunculkan satu isu dengan nilai yang paling tinggi, dan itu akan menjadi isu prioritas dalam COVID-19. Hal ini didasarkan pada tingkat urgensinya, kemudian seriousness-nya, dan growth tentunya. Dan yang pertama adalah isu kewalahannya pemerintah dalam menangani COVID-19. Untuk urgensinya 4, seriousness-nya 5, growth-nya 3, total 11. Yang kedua, banyaknya usaha yang bangkrut. Urgensinya 5, seriousness-nya 5, untuk growth-nya 3, total 13. Yang ketiga, impact pembelajaran secara daring bagi siswa, guru, dan orang tua siswa.
Untuk urgensinya 3, untuk seriousness-nya 4, untuk growth-nya 3, total 10. Untuk yang keempat, ini ada informasi mengenai COVID yang simpang siur. Urgensinya 3, seriousness-nya 5, growth-nya 3, total 11. Dan yang kelima, belum meratanya penyebaran vaksin. Urgensinya 5, seriousness-nya 5, growth-nya 5, total 15. Di sini isu yang kelima, yaitu belum meratanya penyebaran vaksin, mendapatkan nilai 15 dan menjadi isu dengan indikator nilai tertinggi. Oleh karena itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa pandemi COVID ini dengan isu belum meratanya penyebaran vaksin di kita atau di Indonesia menjadi isu prioritas yang utama. Dan penjelasannya akan dijelaskan pada slide berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akar permasalahan kelompok kami dengan metode fishbowl. Dari hasil USG, dapat dilihat bahwa permasalahan yang paling urgent saat ini adalah belum meratanya penyebaran vaksinasi. Kami menyimpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang menjadi akar dari permasalahan ini. Pertama adalah belum terpenuhinya jumlah vaksin. Sekiranya, terdapat 3 hal yang menjadi alasan mengapa problem ini ada. Pertama adalah harga jual vaksin yang cukup tinggi. Kedua, karena COVID-19 ini merupakan bencana global, maka terdapat ketidakseimbangan jumlah produksi vaksin dengan permintaan pasar, atau bisa disebut juga dengan jumlah penduduk yang ada. Ketiga, proses distribusi vaksin yang kadang terhambat, sehingga menyebabkan adanya keterlambatan vaksin untuk dapat sampai ke sasaran. Permasalahan kedua adalah disinformasi terkait dengan vaksinasi, terutama efek samping dari vaksin-vaksin yang sudah ada. Beberapa vaksin memiliki dampak seperti demam atau flu, yang kemudian diasosiasikan sebagai sesuatu yang negatif. Selain itu, ada kesalahpahaman bahwa apabila seseorang telah divaksin, maka akan 100% terlindungi dari COVID. Sehingga akhirnya masyarakat secara umum perlahan-lahan mengabaikan prokes. Padahal meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menjalankan prokes yang sudah ada. Ketiga adalah aksesibilitas terhadap vaksin itu sendiri. Wilayah geografis Indonesia yang luas menyebabkan adanya daerah-daerah yang masih tidak terjangkau. Ditambah lagi, adanya permasalahan kurangnya jumlah fasilitas kesehatan, dan kadang walaupun ada, dari segi kualitas tidak memadai. Selain itu, ada disintegrasi seringkali menyebabkan penggunaan vaksin yang tidak tepat sasaran. Terakhir adalah keterbatasan jumlah nakes yang memiliki kualifikasi sebagai vaksinator. Vaksinator COVID-19 membutuhkan pelatihan terkait dengan protokol yang harus dijalankan saat memberikan vaksin. Namun, jumlah vaksinator berkualifikasi saat ini masih belum sebanding dengan demand dari jumlah penerima vaksinnya itu sendiri. Baik, penjelasan selanjutnya adalah terkait alternatif penyelesaian masalah. Kelompok kami di sini sudah merumuskan 4 alternatif penyelesaian masalah terkait kegiatan vaksinasi yang masih belum rata. Yang pertama di sini adalah pelatihan tenaga kesehatan untuk menjadi vaksinator. Di sini untuk menjawab salah satu akar permasalahan dari belum meratanya vaksinasi, yaitu terbatasnya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian sebagai vaksinator. Di sini pemerintah memiliki kekuatan di mana pemerintah memiliki banyak tenaga kesehatan dari mulai tingkat puskesmas sampai dengan RSUD. Namun di sisi lain, hal itu juga dapat menjadi kelemahan karena beberapa tenaga kesehatan tidak bersedia untuk mengikuti pelatihan karena mereka pun takut terpapar COVID-19. Kemudian secara kesempatan, di Indonesia banyak sekali organisasi profesi di bidang medis. Maka dengan hal tersebut, organisasi-organisasi tersebut dapat membantu untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Namun, ada pula ancaman terkait penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini, yaitu karena kita masih terbatas untuk melakukan mobilisasi dan berkerumun, di mana kegiatan pelatihan ini memerlukan kerumunan yang cukup
banyak, maka kegiatan pelatihan itu pun akan sulit jika dikerjakan secara virtual. Maka perlu beberapa strategi untuk bisa mensiasati hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan sektor swasta untuk pelaksanaan vaksinasi. Nah, ini untuk menjawab juga terkait aksesibilitas masyarakat untuk mengakses vaksin. Karena dengan apabila hal ini terjadi, jelas meningkatnya laju penyebaran vaksin. Tapi di sisi lain, dengan menyebarnya hal tersebut, tapi ada juga kelemahan di sisi monitoring dan evaluasi, karena nanti tidak masyarakat yang melakukan vaksinasi tidak hanya masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Bisa jadi nanti masyarakat yang berada di luar wilayah nantinya akan menyulitkan untuk melakukan kegiatan monitoring evaluasi. Kemudian di sini opportunity-nya adalah pemerintah dapat menganjurkan kepada perusahaan atau sektor swasta untuk memfokuskan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya di kegiatan vaksinasi. Kemudian ancamannya juga sayangnya mungkin tidak semua pelaku bisnis atau sektor swasta bersedia itu mengikuti karena takut terpapar COVID-19. Kemudian untuk menjawab akar permasalahan terkait disinformasi yang beredar di masyarakat, di sini salah satu strategi yang perlu dilaksanakan adalah memperbanyak promosi kesehatan terkait vaksinasi di berbagai media secara masif. Karena di sini pemerintah memiliki akses untuk mengakses seluruh media informasi dan ada baiknya untuk bisa menyebarkan seluruh informasi terkait vaksinasi di berbagai lini media. Dan pemerintah juga memiliki struktur organisasi sampai ke tingkat masyarakat, yaitu sampai ke kecamatan, kelurahan, itu pun dapat dimanfaatkan untuk bisa menyebarkan informasi terkait vaksinasi kepada warga masyarakat. Namun di sini kekurangannya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses ke beberapa platform media, baik itu televisi maupun media online. Namun di sini dijawab dengan tadi adanya struktur pemerintahan yang berada di tingkat masyarakat, yaitu kecamatan dan kelurahan. Kemudian selanjutnya dengan banyaknya media, baik media offline maupun online, di sini pemerintah bisa mengakses penyebaran informasi promosi kesehatan terkait vaksinasi secara masif besar-besaran untuk bisa mengimbangi disinformasi yang menyebar di masyarakat. Kemudian namun ada juga tetap akan selalu ada masyarakat yang tidak peduli terhadap vaksinasi, yang dimana hal itu akan tetap menjadi ancaman. Maka strategi-strategi yang dilakukan harus bisa menyeimbangi disinformasi tersebut dengan informasi yang valid. Untuk terkait permasalahan ketersediaan vaksin yang terbatas, di sini kami mencoba untuk menyumbangkan salah satu alternatif penyelesaian masalah, yaitu adalah di sini melakukan riset dan produksi vaksin secara mandiri. Secara kekuatan, Indonesia memiliki SDM virolog yang lumayan banyak, jadi bisa digunakan untuk melakukan riset, dan ada beberapa juga perusahaan-perusahaan obat lokal yang bisa dimanfaatkan fasilitasnya. Namun di satu sisi juga mungkin secara teknologi masih belum memadai, namun hal itu pun masih tetap bisa kita upayakan dengan bekerja sama juga dengan beberapa laboratorium riset vaksin internasional. Kemudian opportunity-nya sangat jelas sekali, nanti Indonesia akan menjadi salah satu produsen vaksin secara global. Harapannya tidak hanya memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri, tapi juga bisa melakukan produksi sampai bisa mengekspor vaksin ke luar negeri. Kemudian ancamannya adalah karena virus sifatnya dinamis, sampai saat ini pun masih berkembang varian-varian virus COVID-19. Jadi riset itu harus tetap terus berlangsung, dan itu bisa menjadi ancaman bagi kegiatan riset dan produksi vaksin secara mandiri.
Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.